petani kita tetap bergulat dengan kesulitan. Masyarakat adat kita kehilangan tanah mereka. Dan tanah kita yang dulu hijau dan sangat subur, perlahan menjadi rusak. Proyek dengan anggaran raksasa hanya menghasilkan malapetaka. Republik Merdeka, program Food Estate yang digagas Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, yang diharapkan menciptakan ketahanan pangan, terbukti gagal total. Menanggapi hal tersebut, politikus PDIP Ganjar Pranowo meminta Presiden Prabowo Subianto untuk berpikir matang jika ingin meneruskan program ini. Jika pemerintah sekarang tetap ingin melanjutkan proyek tersebut, kita perlu mengingatkan jangan melanjutkan kegagalan sebelumnya, tegas Ganjar lewat akun X miliknya, Kamis 9 Januari 2025. Artinya, pemerintah menggunakan dana yang sangat besar hanya untuk merusak lingkungan. Itu pertanyaannya. Meleset jauh dari janji kedaulatan pangan. Sebuah catatan kritis. Ironisnya, meskipun anggaran yang digelontorkan food estate sangat besar, impor beras dan jagung justru meningkat. Hal ini mempertegas bahwa program tersebut gagal mencapai tujuan utama, yakni kemandirian pangan. Hutan habis, singkongnya nggak jadi. Siapa yang rugi? Pemerintah yang rugi. Masyarakat kena dampaknya. Siapa yang nggak marah yuk? Sudah berapa puluh tahun, kari sudah mau sadap gitu, kok digusur? Tujuan food estate ini untuk apa dia? Apakah dia hanya sebagai proyek? Ya tadi kalau sebagai proyek dia hanya akan bagi-bagi kue aja seperti itu. Bagaimana kegiatan bisa terlaksana, anggaran bisa terserap. Tapi kalau dia lebih besar dari itu, kalau cita-citanya adalah untuk pemenuhan pangan, berarti dari awal mengidentifikasi lahan atau lokasi ini dan juga bagaimana menjalankan itu memang harus komprehensif tadi. Dia harus melibatkan semua pihak, khususnya yang paling terdampak adalah masyarakat yang ada di sana. Dan kita lihat bagaimana PDIP menyerang kebijakan Jokowi yang paling strategis, yang di dalamnya ada ke Pak Prabowo, yaitu food estate. Dan tiba-tiba orang merasa kok PDIP mengerti environmental ethics ya. Iya, karena ada kepentingan yang tiba-tiba dia temukan, yaitu menggugat legacy-legacy yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Jadi memang food estate itu berbahaya secara ekologis, tetapi tentu Pak Prabowo punya keterangan. Ya iya, kalau anggarannya nggak cukup ya pasti nggak akan selesai kan. Bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi, juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Pernah dulu saya bilang, mau tanam ini bisa enggak kan gitu. Kalau masyarakat semua tahu, walaupun sebodoh-bodohnya kan memang tahu tradisinya itu, kondisi tanahnya kan tahu. Itu nanam singkong di atas pasir, di atas batu. Gimana bisa hidup kayak gitu? Bisa dilihat di atas itu. Pada batu granit itu. Pasir putih aja. Gimana singkongnya bisa produksi itu? Nggak mungkin. Nah sebetulnya lebih jauh lagi mestinya PDIP serang juga IKN kan, serang juga Omnibus Law kan, itu semua yang kerjaan Jokowi kan, yang di dalamnya PDIP menyetujui, kan PDIP menyetujui IKN. Jadi kalau mau konsisten, Anda PDIP menyerang food estate sebagai bermasalah secara ekologis. IKN lebih-lebih lagi itu bermasalah secara ekologis tuh. Jadi mestinya Anda serang juga kebijakan itu supaya konsisten. Citra satelit menunjukkan dampak lingkungan yang signifikan. Di Desa Tawai Baru, 7 sektor tutupan pohon hilang akibat proyek ini. Di Gunung Mas, sekitar 18.000 hektar habitat orangutan Kalimantan kini terancam. Indonesia bisa berubah, Indonesia bisa mencapai kedaulatan pangan, tetapi itu hanya terjadi jika pemerintah kita melakukan hal yang benar, pungkasnya. Ganjar menyerukan agar pemerintah sekarang tidak mengulangi kegagalan tersebut. Ia menegaskan pentingnya kebijakan yang didasarkan pada data, keberlanjutan, dan kepentingan rakyat. Ganjar membeberkan kesalahan mendasar dalam pelaksanaan proyek food estate, yakni pemilihan lahan. Tanah merupakan faktor terpenting dalam pertanian, namun proyek ini malah memaksakan lahan gambut dan kawasan lindung menjadi area pertanian.